Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Long Life Education. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan tutorial bagaimana cara pendaftaran SPAN PTKIN 2021 melalui aplikasi SPAN PTKIN yang tersedia di Play Store. Nanti untuk link download saya akan cantumkan di kolom deskripsi. Ini merupakan tampilan awal ketika teman-teman membuka aplikasi SPAN PTKIN. Untuk men-loginnya ada di tombol strip 3 pojok kiri atas, diklik kemudian login. Nah, di sini teman-teman harus mempunyai terlebih dahulu ID pendaftaran yang bisa teman-teman peroleh dari guru BK teman-teman di sekolahan, karena untuk akun pendaftaran SPAN itu tidak dibuat oleh siswa sendiri, melainkan dibuatkan dari sekolah. Untuk passwordnya perpaduan dari huruf besar dan juga angka. Jika sudah login, kalau teman-teman baru membuka, yang saya gunakan untuk tutorial sudah ada di biodata, sudah mengisi biodata, maka akan muncul seperti ini. Kalau teman-teman baru membuka, tidak akan muncul data seperti ini. Teman-teman bisa klik ubah biodata, kemudian untuk fotonya bisa teman-teman pilih dari galeri maupun kamera. Kemudian ke berikutnya, mengisi data siswa, ada nomor KTP, kemudian tempat lahir, dan lain sebagainya. Bisa teman-teman tuliskan ataupun isikan. Kemudian berikutnya, nah ini untuk nama ayah dan lain sebagainya, bisa diisikan, ada penghasilan, alamat lengkap dan lain sebagainya. Jika sudah, klik finish. Nah, kalau misalkan sudah lengkap seperti itu, teman-teman menuju saja ke menu rapot di samping menu biodata di bawah rapot. Nah, teman-teman, di sini yang perlu dilakukan adalah mengecek daftar nilai rapot. Dipencet daftar nilai rapot, kemudian tersedia muncul rapot dari kelas 10 semester 1 sampai kelas 12 semester 1. Bisa di expand. Teman-teman, nanti di sini akan muncul rapot kelas 10 semester 1. Kebetulan di sini saya menggunakan akun dari siswa SMK, maka nilai yang muncul merupakan beberapa mata pelajaran, diantaranya bahasa Indonesia, matematika, bahasa Inggris, kompetensi keahlian, dan juga pendidikan agama. Mungkin ini akan berbeda dengan teman-teman dari SMA ataupun MA. Nanti mapel yang muncul itu akan berbeda dengan yang muncul di siswa SMK. Teman-teman bisa mengecek, nanti disesuaikan, dilihat rapotnya apakah sudah sesuai atau belum. Apabila belum sesuai, ada kekeliruan ataupun kesalahan, teman-teman bisa menghubungi guru BK teman-teman di sekolah. Jangan lupa dicek sampai rapot kelas 12 semester 1. Apabila sudah benar, teman-teman kembali. Kemudian di sini ada foto rapot kelas 10 semester 1. Nah, teman-teman, yang perlu saya tekankan di sini, apabila teman-teman berasal dari SMK, maka ketika menguploadkan file rapot bisa berupa scan maupun foto JPG, memfoto rapotnya, atau scan dengan aplikasi misalkan cam scanner dan lain sebagainya. Teman-teman juga harus menyertakan yang namanya surat keterangan rata-rata mapel produktif, karena teman-teman yang dari SMK itu muncul ada nilai yang diupload yaitu mata pelajaran produktif, yaitu berupa rata-ratanya. Maka teman-teman bisa meminta ke guru BK untuk membuatkan surat keterangan rata-rata mata pelajaran produktif tiap semesternya. Jadi selain teman-teman mengupload file rapotnya, teman-teman juga mengupload surat keterangan rata-rata mata pelajaran produktif. Di sini saya contohkan mengambil dari misalkan kamera, maka teman-teman bisa langsung menggunakan kamera, kemudian untuk memfoto rapotnya misalkan seperti ini.
Kemudian kalau misalkan yang dari galeri, teman-teman bisa pilih galeri, kemudian nanti tinggal mencari foto atau file tentang file rapot teman-teman sesuai semesternya. Ini saya contohkan, diklik misalkan, kemudian dicentang. Nah, kemudian di sini nanti akan muncul ketika semisal teman-teman salah menguploadkan file rapot, misalkan salah memilih, teman-teman tidak perlu khawatir, untuk di aplikasi ini tersedia fitur menghapus. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi di sini saya ini uploadkan file yang sampel saja, contoh, karena bisa dihapus. Misalkan teman-teman salah mengupload file, di situ di bawah gambarnya ada tombol hapus yang berwarna merah. Diklik misalkan konfirmasi hapus, apakah Anda yakin ingin menghapus foto ini? Jika iya, tekan iya saja, nanti akan hilang. Nah, teman-teman bisa mengupload file foto rapot yang sesuai, misalkan seperti itu. Kemudian jika ini sudah selesai untuk penguploadan file foto rapor semester 1 kelas 10 sampai kelas 12 semester 1, maka teman-teman berlanjut ke prodi, program studi pilihan. Nah, berbeda dengan SNMPTN, di pilihan prodi ataupun program studi di SPAN-PTKIN itu lebih banyak. Terdiri, bisa teman-teman memilih 2 PTN, masing-masing 2 prodi. Jadi total ada 4 prodi yang bisa teman-teman pilih. Ini saya contohkan, PTKIN. Untuk memilih pilihan 1-2, teman-teman klik titik 3 di PTKIN satunya, kemudian pilih program studi. Nah, di sini teman-teman akan mendapati ada nomor 1 sampai nomor 6 pilihan wilayah PTKIN. Kalau teman-teman memilih misalkan daerah Jogja dan lain sebagainya, itu pilihannya ada di nomor 4. Kemudian ada nomor 1 itu pilihan di daerah Sumatera ya. Kemudian pilihan PTKIN 2 itu masih di daerah Sumatera juga. Kemudian pilihan PTKIN yang ketiga itu daerah Jawa Barat dan juga Jakarta. Kemudian wilayah 4 itu wilayah Semarang, Jawa Tengah dan juga Jogja. Kemudian pilihan ke-6 itu di daerah Jawa Timur, dan pilihan ke-6 itu di daerah Indonesia bagian tengah sampai timur. Nah, jadi kalau saya contohkan, karena saya berasal daerah Jawa Tengah dan juga Yogyakarta, maka misalkan saya pilih di UIN Sunan Kalijaga. Kemudian nanti akan tersaji di sini pilihan ke-1 untuk program studi, misalkan saya ambil bimbingan konseling Islam, kemudian simpan. Setelah itu lanjut pilihan kedua. Nah, karena bimbingan konseling tadi sudah dipilih, maka tidak bisa dipilih. Kita pilih misalkan program studi yang lain, misalkan komunikasi dan penyiaran Islam, kemudian simpan. Nah, jika sudah, kembali lagi, maka di sini akan sudah muncul pilihannya. Pilihan 1, pilihan kedua di PTKIN yang pertama, kemudian di PTKIN yang kedua, misalkan beda provinsi, di provinsi Jawa Tengah ada IAIN Purwokerto, kemudian pilihannya tetap misalkan PKI, simpan, kemudian lanjut ke pilihan yang keempat, misalkan ekonomi syariah, kemudian simpan. Nah, nanti teman-teman kembali, nanti akan muncul untuk PTKIN yang kedua dengan pilihan ketiga dan juga keempat. Seperti itu teman-teman. Ketika misalkan dirasa ingin merubah PTKIN-nya, tinggal teman-teman klik titik 3-nya kembali, baik itu PTKIN 1 ataupun 2, kemudian reset pilihan. Nanti akan muncul pertanyaan seperti itu, dijawab ya, maka nanti akan terhapus pilihan di PTKIN yang telah di reset. Nah, kemudian misalkan di sini
saya pilih kembali karena akan melanjutkan ke bagian yang lain. Nah, seperti itu teman-teman, sudah muncul. Kemudian prestasi. Nah, di sini prestasi, silakan teman-teman pilih prestasi yang terbaik. Kalau ketentuan di SPAN-PTKIN, prestasi yang dapat diupload merupakan prestasi minimal tingkat kabupaten dan minimal juara harapan 3. Nah, jika teman-teman sudah menambahkan prestasi ataupun ketika tidak ada prestasi, berarti teman-teman sudah bisa melakukan finalisasi ya. Nah, kemudian sebelum finalisasi, teman-teman itu akan diarahkan untuk melengkapi ataupun memeriksa kembali data sebelum finalisasi, karena ketika sudah difinalisasi, data itu tidak bisa diganti ataupun tidak bisa diedit. Jadi teman-teman perlu melakukan pengecekan dari biodata, kemudian file raport yang diupload, kemudian program studi yang dipilih, kemudian prestasi yang mungkin sudah diupload itu harus dicek kembali. Dirasa cukup, pengecekan sudah selesai, sudah benar semua, sudah sesuai, tinggal klik finalisasi. Nanti teman-teman akan diarahkan mencetak kartu. Nah, teman-teman, di sini tampilan ketika teman-teman sudah melakukan finalisasi, maka ada tulisan Anda sudah melakukan finalisasi, perubahan data tidak diperkenankan lagi, namun Anda tetap masih dapat upload foto raport dan juga prestasi Anda. Jadi teman-teman masih diperkenankan dapat mengupload foto raport ya. Ketika mungkin dirasa ada kekeliruan setelah finalisasi di foto raportnya, silakan teman-teman bisa untuk mengecek kembali di raport yang sudah diupload, kemudian bisa diganti. Dan juga di prestasi, apabila ternyata ada prestasi yang belum dicantumkan, teman-teman masih bisa menguploadnya. Nah, ini teman-teman bisa download kartu, nanti akan terdownload secara otomatis. Mungkin itu saja untuk tutorial pendaftaran SPAN-PTKIN. Silakan teman-teman untuk bisa mantap dalam pemilihan program studinya, dan juga berhati-hati dan juga lebih teliti dalam menginput biodata, kemudian file raport, kemudian pemilihan prodi, dan juga penginputan prestasi apabila ada. Itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salahnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.